الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. Faslun ay hada faslun, bermula ini satu fasal. Wa yang bagi sebaiknya ayyakuna keadaan al maudhi'u tempat alladhi yang yadhkuru berzikir ia seseorang fihi pada itu maudhi, pada itu tempat khalian, dalam keadaan itu tempat khalian sunyi, nazifan lagi bersih. Nah, jadi ujar Sidin memadahkan, ujar Imam Nawawi memadahkan bagus benar tempat untuk kita berzikir itu tempatnya sunyi. Ya, makanya kan kalau kita di rumah ya ada beberapa siang baulah tempat, tempat itu khusus kita untuk berzikir kepada Allah, khusus gesan sembahyang. Yang mana tempat itu anak-anak kita anak awal masuk ya pokoknya fokus khalian sunyi, nazifan bersih, artinya kada najis ya. Nah itu sebaiknya, artinya bagus benar ujar Imam Nawawi. Fa innahu, karena apabila tempatnya itu sunyi, bersih, nyalah, a'zamu, nah paling mulia, paling bagus, fihtirami pada penghormatan al-dzikri, dzikir tersebut, wal malkuri dan Allah yang disebut. Kan kita berzikir itu kan mengingat Allah Ta'ala ya. Jadi apabila tempatnya itu sunyi, bersih, lalu kita berzikir itu menjadi mulia, terhormat jadinya. Lawan Allah Ta'ala yang kita ingatkan itu menjadi mulia, karena kita memuliakan berzikir itu di tempat nang sunyi, di tempat nang bersih. Walihada, karena inilah mudiha dipuji oleh agama al-dzikru berzikir itu fil masajid, di masjid ya. Nah karena itu ulama apabila kita berzikir di dalam masjid, karena dalam masjid itu pasti ya khalian sunyi, artinya kada orang di masjid itu berorkesan, kada ada orang yang begayaan, kada ada ya lah. Kenapa? Karena masjid itu khusus tempat orang beribadah ya lah. Kan kita orang kita di masjid itu khusus untuk kita beribadah sembahyang khususnya. Makanya kita tahajalah nya orang tahatan sembahyang, kita hadam membaca Quran, jangan nyaring kita membaca. Kenapa? Karena masjid itu tempat yang dikhususkan untuk sembahyang. Ya, makanya kan jadi masjid itu berpendek masalah dunia, hukumnya haram. Kenapa? Karena masjid itu khusus untuk orang sembahyang. Jadi ini bisa kita asik baca Quran, lalu ada orang datang sembahyang Allahu Akbar. Nah asalnya suara kita tadi nyaring, kita wajib gemeti suara kita supaya nang sembahyang di hijab kita jangan terganggu dengan bacaan Al-Quran kita ya. Nah itu kenapa? Karena masjid itu khusus, nang paling dikhususkan tempat untuk sembahyang. Nang mana sembahyang itu adalah untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ya. Nah itu karena itu mudihat dipuji oleh para ulama berzikir itu di dalam masjid, wal mawadhi asy-syarifati, dan tempat-tempat yang mulia ya. Nah tempat-tempat yang mulia yang lain daripada masjid ya musola,
Kalau di rumah jadi kita tempat khusus untuk berzikirnya kita, tempat khusus untuk sembahyang kita. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita tak mau ulah rumah, nah harus ada diulah satu bangunan. Ya, nang mana satu bangunan itu khusus untuk kita beribadah, khususnya ibadah sembahyang. Ya, harus ada kita rancangan. Ya, dirancang sini lah kesan sembahyang. Ya lah, jadi tempatnya tuh nyaman, ya lah bersih, sunyi. Nah, kalau tadi di AC, pakai AC, jadi nyaman. Ada kepanasan, apa sembahyang kepanasan, kada khusyuk jadinya. Ya, nah, jadi itu apabila kita mau ulah rumah, ya, ini kita ada di situ kan itu gimana sembahyang, ya. Kemudian wajah anil Imam al-Jalili Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala la yadhkurillah ta'ala illa fi makanin thayyibin. Wajah dan datang atau ada yalah hadis anil Imam al-Jalili daripada al-Imam al-Jalil Abi Maisarah ini kunyah radhiyallahu anhu ujaslin qala telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa ujar Rasulullah la yadhkur jangan ikam berzikir Allah taala kepada Allah taala illa terkecuali fi makanin thayyibin di tempat nang bagus, di tempat nang mulia. Nah, jadi ujar Rasulullah, ikam jangan berzikir kepada Allah kecuali ikam berzikir itu di tempat nang mulia, di tempat nang bagus. Ya, artinya jangan berzikir itu sembarang aja. Ya, di tempat nang najis misalnya jangan. Ya, jadi cari tempat itu nang thayyib. Artinya nang paling bagus, nang paling nyaman. Nang nyata lo jangan najis, itu aja tak. Habis. Kemudian wayam bagi aidan ayyakuna famuhu nazifan. Wayam bagi aidan dan sebaiknya pula sepantasnya artinya paling bagus juga pulang ujar bahasa Banjarnya ayyakuna keadaan famuhu mulutnya nang berzikir nazifan bersih. Nah, artinya kita di saat berzikir itu yalah bagus benar mulut kita dalam keadaan bersih. Yalah fa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwaki. Fa in kana maka jika ada fihi pada mulutnya tadi taghayyurun berubah artinya rasa babau dah yalah berubah mulut kita nih maka ujarin azalahu maka hilangkan hu akan itu taghayyur bisiwaki dengan siwak. Artinya apabila kita di saat berzikir tadi hendak berzikir sudah kita bersihin mulut kita kenapa? Karena kita belum mulai berzikir kalau dia bersihkan gigi ya Allah. Nah kalau bersihkan gigi lalu kita berzikir lalu di saat berzikir lalu kita merasa montong kita ini pina berubah ada timbul berbau maka menghilangkannya adalah ini kita pulang kalau mandi bersihkan gigi maka dengan menggunakan siwaknya lagi ya lah nah ambil siwak ya lah nah siwakin montong ya sambung lagi kita berzikir. Nah wa in kana fihi najasatun azalaha bil qasli bil ma'i. Wa in kana dan jika ada fihi pada mulut kita tadi najasatun ada
najis, azalaha maka kita hilangkan, kita bersihkan akan itu najis, akan itu najasa, bil ghusli dengan dibasuh, bil ma'i dengan air. Ya. Tapi kalau mulut kita nih timbul ada najis, apa misalnya timbul badarahan, gigi kita berdarah, ya di saat kita berzikir, apa khususnya misalnya di waktu kita sembahyang ada najis, maka apa basuh lawan banyu, ya basuh lawan banyu, ya kenapa? Sebab apabila mulut kita berdarah, gigi kita nih berdarah, misal hatta sembahyang kita taguk batal, didiamakan darah tadi najis, batal juga sembahyang kita. Mana apa? Ya sudah, batal aja sembahyang. Apa? Bakumur dulu sampai darah tadi hilang dah. Kan bisa jalan darah gigi itu berdarah. Nah, kemudian falau dzakara walam yasilha fahuwa makruhun wala yahrumu. Falau seandainya, kalau jikalau yakannya dzakara inya tetap berzikir, walam yasilha dan tidak inya basuh akan itu najasa, fahuwa maka itu hukumnya makruhun, makruh, wala yahrumu ada haram. Nah seandainya di saat kita berzikir, hatam berzikir, misalnya la ilaha illallah, ya lalu muntong kita berdarah, di mulut kita berdarah, apa gigi tertimbul keluaran darah, ya tapi kita tetapnya berzikir la ilaha illallah, kalau dibasuh kayak apa? Nah itu makruh. Jadi sini kita berzikir tadi lain sembahyang Pak. Nah makruh jadi kita berdarah tadi. Kenapa? Sebab kita tagok ya kalau apa juga. Ya kita tagok kalau apa juga. Artinya dilihatnya atau didiamakan dia, dimuntah diludahkan karena ditagok kada dia makan aja. Nah itu makruh di sini. Ujar Imam Nawawi. Habis. Walau qara al-Qur'ana wa famuhu najsun kariha. Walau seandainya jikalau qara'a membaca seseorang Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wa famuhu sedangkan mulutnya najisun ada najis, maka hukumnya kariha, makruh. Nah, hatta membaca Quran lalu muntungnya ada najis, nah tapi tetap dibiarkannya, kada dibasuhnya, kada bakumur-kumurnya, ya kariha maka makruh. Wa fi tahrimihi wajhani li ashabina asahhuhuma la yahrumu. Dan pada hukum haramnya waktu membaca Al-Quran lalu mulutnya ada najis, kada dibasuh, tetap baca Quran. Nah pada hukum haramnya itu wajhani, ada dua pendapat di ashabina bagi ashabus Syafi'i. Asahhuhuma yang paling sahih dari dua pendapat itu la yahrumu, tetap ada haram tapi makruh aja. Nah ujar Imam Nawawi. Kemudian faslun i'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali. Sampai sini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna sehingga nanti kita harapkan yaitu matinya kita nanti, dan karena nanti mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan taubat daripada semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala man masyayyikhuna al-Fatihah.